banyak Tuhan yang Engkau beri kepada kami. Tidak bisa kami lukiskan, kami hitung Tuhan. Berkat-berkat-Mu, kesetiaan-Mu, berkat pemeliharaanmu untuk kesehatan kami, keluarga kami, ekonomi kami terlalu banyak Tuhan, tak terhitung, tak ternilai ya Tuhan. Kau begitu baik, sangat baik. Sebelum kami perjamuan kudus mengingatkan tubuh-Mu terpecah di kayu salib, anggur yang melambangkan darah-Mu tercurah di kayu salib. Engkau begitu baik, sangat baik, teramat baik. Kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Sebelum kami perjamuan, kami ingin merenungkan firman-Mu beberapa menit ke depan. Urapi kami yang tidak berdaya, urapi kami orang yang berdosa ya Tuhan. Kuduskan kami, sucikan kami, layakan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom. Saudara diberkati melalui pujian penyembahan. Saya diberkati, yang punya utang lunas, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan ditambahkan. Amin. Yang suaminya nggak sayang jadi tambah sayang, yang istrinya tidak sayang tambah sayang. Amin. Di depan kita akan perjamuan kudus, roti yang mengingatkan tubuh Kristus, anggur yang melambangkan darah Kristus. Tuhan terlalu baik dan sangat baik. Tidak ada jemaat yang izin untuk tidak beribadah karena kebaikan Tuhan yang begitu besar. Ada amin? Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, tema pagi hari ini atau siang hari ini, doa yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Diambil dari Matius 6 ayat 9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, Bapa kami di surga, doa Bapa kami saya percaya jemaat semuanya hafal. Yang pertama, doa itu hubungannya seperti Bapa dengan anak. Matius 6 ayat 9 katakan, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Berdoa itu seperti kita mengobrol kepada anak kita, sama orang tua kepada anak. Berdoa dengan rasa percaya dan tenang. Amin. Tuhan Yesus itu Bapa yang baik, Ia pasti mendengar doa kita. Seorang ayah atau seorang ibu, kalau anaknya meminta, nggak mungkin dia belagebuduk atau alias tidak mendengar. No. Tapi seorang Bapa yang baik, kalau anaknya meminta sepeda, pasti dia berikan sepeda. Kalau anaknya minta es krim, pasti dia berikan es krim. Begitu juga dengan Bapa kita yang baik, yaitu Bapa kita di surga. Kalau kita serius sama Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan, kita minta sesuai dengan kehendak Bapa, pasti Tuhan berikan. Tepuk tangan buat Raja di atas segala raja. Nggak mungkin saya minta helikopter langsung tiba-tiba datang ke Blok E9 nomor 24. Itu tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Yang sesuai dengan kehendak Bapa, berikanlah makanan kami yang secukupnya. Amin. Nggak mungkin saya minta pesawat langsung datang. Wah, Tuhan nggak adil, Tuhan nggak kasih. No, Tuhan maha kasih dan Tuhan maha adil. Ngomong-ngomong AC-nya panas sekali. Apa terlalu semangat? Ada 6 poin saya akan bahas firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang kedua, doa itu dimulai dengan pemujaan. Tuhan Kau baik, Tuhan Kau sangat baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Matius 6 ayat 9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, dikuduskanlah namamu. Dalam doa kita bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita ungkapkan Tuhan Kau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Engkau tidak seperti suami saya, Engkau tidak seperti anak saya. Kebaikanmu luar biasa, keajaibanmu luar biasa. Begitu saja kalau saudara serius sama Tuhan, tetesan air mata keluar. Amin. Saya kalau di lift, saya tuh nggak takut mati saudara. Kalau di lift tiba-tiba air mata saya mengalir. Roh Kudus bekerja, mengingatkan Tuhan itu luar biasa dan baik. Saya kalau di lift gereja,
Saya kagak pencet, saya diam aja. Enggak dipencet ketiga, kedua, ke satu. Ya. Kalau Bapak Gembala si lama-lama gitu kan. Kalau saya enggak. Itu kok belum dipencet, kita nggak turun-turun, kita nggak naik-naik. Tapi saya setiap di lift dimanapun saya berada, saya meneteskan air mata. Kebaikan Tuhan itu luar biasa. Amin. Tuhan tuh nggak pernah minta-minta uang kita. Tuhan tidak pernah minta-minta. Dia ada raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Puja dia, sembah dia, tinggikan dia. Kalau anak kita memuja kita, mami baik, papi baik, pasti kita gede kepala, langsung kita kasih es krim. Benar apa benar? Benar. Nggak mungkin ada orang tua yang setega, apalagi Bapak kita di surga itu luar biasa. Amin. Amin. Saya lihat jemaat banyak yang dapat mobil baru. Termasuk WL tadi, Ibu Yanti Situmorang. Yanti siapa tuh? Salah ya? Ya Yanti lah ya. Mobil baru seminggu kalau nggak salah, 2 minggu ya. Saya belum lihat mobilnya ya, tapi saya percaya. Saudara jangan bilang gitu, kan kredit. Mau kredit ke, mau tunai ke, yang penting Tuhan itu baik. Tuhan mendengar doa kita. Lu mau kredit ke, lu mau tunai ke, gue nggak pikirin. Yang penting Tuhan itu baik. Amin. Bener ya, AC-nya panas ya. Mesti saya buka baju nih. Tuhan tuh terlalu baik. Pak Agustinus mobilnya baru, rumahnya baru. Wih, luar biasa, Tuhan itu baik. Tapi Tuhan baik bukan karena rumah baru, mobil baru. Tuhan baik, dia berikan apa secara cuma-cuma dan gratis. Amin. Saudara tepuk tangan, saya udah loncat-loncat, umurnya 61. Saya semalam belum mandi. Saya khotbah di Penatalan jam 5. Saya lari ke jalan musyawarah atau jalan Bima. Saya doa. Saya meneteskan air mata, Tuhan baik. Anak masih muda, suami istri, anak baru 2, rumahnya baru. Tingkat 3. Sampai ngos-ngosan saya ke atas. Saya bisa langsing kayak Ibu Sylvia atau Ibu Budalia. Memang Tuhan itu raja di atas segala raja. Tuhan baik, kalau kita minta sesuai dengan kehendaknya, Tuhan pasti beri. Jangan minta buat kesombongan. Lu nggak tahu nih, gue naik Arpat nih, ya. Gue jalannya aja tadinya begini, sekarang gue begini jalannya. No, Tuhan nggak akan kenan. Kok ngomong Arpat sih? Enggak sih. Ilustrasi. Banyak jemaat yang dapat mobil baru. Pak Joni Yanti, Pak Agustinus, Bapak Gembala mobil baru, itu dahsyat. Belum yang saya tidak tahu, Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat jemaat Bethlehem. Amin. Saudara tepuk tangannya semangat, saya udah semangat. Saya ini paling tua di antara saudara. Hari ini ada yang ulang tahun, nanti saya kasih angpau. Yaitu Cindy, ya. Cindy apa itu ya? Yang ketiga, doa itu menurut kehendak Tuhan yang tadi saya sudah sampaikan. Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Doa yang baik adalah doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang seperti yang saya katakan tadi. Jangan semata-mata kemauan kita, doa harus sesuai dengan firman Tuhan. Jangan untuk kepentingan yang menyombongkan hidup kita, tapi yang berkenan kepada Tuhan, yang sesuai dengan Tuhan, kehendak Tuhan. Amin. Kurang lebih 8 tahun atau 10 tahun saya berdoa. Tanah Bapak Gembala diambil lagi ya, sudah diuruk, sudah di kiri kanan pakai tembok. Saya cuek aja, sesuai kehendak Tuhan. Saya serahkan kepada Tuhan. Kalau memang dari Tuhan, Tuhan kembalikan. Kalau tidak, no way. Saya bisanya no way, artinya juga nggak ngerti ya. Karena Inggrisnya separuh-separuh ya. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang terjadi? Tanggal 28 Juli Tuhan kasih tanah itu. Tepuk tangan buat raja di atas segala raja. 10 tahun. Kalau istri kalau nggak dibeliin rumah udah 10 tahun ditinggal itu suami. Bukan di sini, di Kali Ciliwung. Suami nggak kerja, ditendang. Bukan di sini, di Bekasi. Tapi kalau kita sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan akan berikan tepat pada waktunya. Sekarang kami sedang bangun, kalau nggak dibangun 2 bulan diambil lagi katanya. Kami sedang bangun suratnya.
Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita serius sama Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Tuhan tidak akan tinggalkan jemaat Bethlehem. Apa pergumulan saudara, ekonomi, rumah tangga, sakit, penyakit, Tuhan pasti dengar. Dengar dan Tuhan tolong. Bukan saja Tuhan dengar, tapi Tuhan jawab tepat pada waktunya. Saya mengasihi jemaat. Kalau saya nggak mengasihi jemaat, saya tinggal di Sentul, saya buka gereja, tetap Bethlehem. Tapi saya mengasihi jemaat. Jemaat mengasihi saya nggak? Jawab. Amin. Gak ada orang kayak Ibu Gembala. Kalau ada berabe. Amin. Mari kita sesuai. Benar ini aslinya kayak panas ya. Apa salah pencet? Yang ketiga udah ya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya bangga dan saya terharu kepada Tuhan. Tuhan memberkati jemaat Bethlehem. Dari nggak punya rumah dapat rumah. Dari tidak ada pekerjaan dapat pekerjaan. Bapak Sagala ya. Jarang datang, jarang pulang, tapi berkatnya luar biasa. Itu kerinduan kami sebagai hamba Tuhan. Ibu Mary dulu kurus, sekarang gemuk, tambah gemuk. Itu karena doa saudara, serius sama Tuhan. Ray sakit kalau nggak salah sakit. Jepang apa? Saya berdoa supaya dimenangkan, diselamatkan, disembuhkan, sembuh. Sekarang jadi hamba Tuhan di remaja atau di NG. Itulah kebanggaan. Sebelum saya tutup tutup mata, biar mereka diberkati Tuhan. Mereka menjadi orang. Mereka menjadi orang. Mereka udah jadi orang, Bu Lena. Maksud saya mereka diberkati Tuhan. Amin. Mereka adalah generasi penerus. Mas Aga, Pak Irfan, Ray, kakaknya siapa namanya? Nadia, Sania, Moses, ya itu yang keempat. Benar ini panas ini. Pak Dian panas Pak Dian. Yang keempat, doa itu meminta sesuai kebutuhan. Kalau tidak menurut kebutuhan jangan didoakan. Yang tadi saya bilang, masa saya minta helikopter, minta pesawat? No. Tapi sesuai dengan kebutuhan. Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berdoalah meminta apa yang menjadi kebutuhan kita. Amin. Tuhan ajari kita supaya berdoa untuk tidak menjadi orang yang serakah, tetapi punya rasa cukup. Cukupkanlah kami ya Tuhan. Kami punya rumah satu cukup, mobil satu cukup, motor satu cukup, sepeda satu cukup, anak dua cukup. Sesuai dengan kebutuhan. Banyak anak, banyak persoalan, banyak biaya. Benar apa benar? Doa itu meminta sesuai dengan kebutuhan, bukan kehendak kita. Ini HP saya di bangku ya. HP nggak usah yang bagus-bagus, yang penting bisa WA, bisa baca firman Tuhan. Satu hari jemaat 2 pasal, 3 pasal, sudah cukup. Buat apa lagi? Buat apa transfer cukup? So jagoan apa so keren ya. Wih, iPhone pegang aja nggak bisa, pencet aja nggak bisa. Bukan di sini, di sono. Tapi berdoa itu meminta sesuai dengan kebutuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, Tuhan itu terlalu baik. Seringkali kita yang tidak baik. Sebagai ibu, sebagai orang tua, sebagai jemaat, sebagai umat Kristiani kita tidak baik. Seringkali kita mengabaikan, yang penting saya mancing dulu, mancing ikan tenggiri. Boro-boro bagi Bapak Ibu Gembala ya, saya juga nggak doyan. Tapi tidak pernah mementingkan ibadah. Ibadah aja ada 6 kali. Sekarang kita memasuki awal bulan 9. 3 bulan lagi kita akan merayakan Natal. Kita akan menyambut Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kita utamakan Tuhan, kecuali saudara keluar kota, kecuali saudara keluar negeri. Apa boleh buat daripada lonjong? Amin. Saudara, saya benar loh, bulan November saya diajakin lagi ke luar negeri, ke Cina. 2 kali minggu nggak ada. Saya tolak. Saya nggak mau kalau nggak ketemu jemaat ya, karena saya cinta dengan jemaat. Amin. Benar-benar tahun ini adalah tahun mujizat yang kedua.
Jemaat semua diberkati Tuhan. Yang gak punya rumah dapat rumah. Suami yang cuek sekarang gak cuek lagi. Istri yang bawel sekarang udah gak bawel lagi. Amin. Bapak-bapak yang amin, jangan ibu-ibu. Panas sekali ini kata orang seberang. Haradang, haradang. Perasaan tadi saya dingin, sekarang haradang. Yang kelima. Saya mah cepat ya. Yang kelima. Kalau doa mau dikabulkan, minta ampun dan mengampuni. Amin. Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu kan pekerjaan yang paling males. Ngapain gue ngampuni mertua? Ngapain gue ngampuni mantu? Enak aja. Ngapain gue ngampuni tetangga? Dia ngutang aja nggak bayar, ngutang lagi. Tapi firman Tuhan ajar kepada kita, manusia tidak luput dari kesalahan. Amin. Untuk itu minta ampun sama Tuhan. Tuhan juga agar kita tidak boleh ada dendam dan sakit hati. Tuhan mau dalam doa kita mengampuni orang lain, siapapun dia. Memang berat dan sulit untuk mengampuni. Sulit. Ngomong doang, pendeta mah ngomong doang, bisa. Memang sulit. Tapi firman Tuhan, kalau kita mau doa kita didengar Tuhan, dijawab Tuhan. Minta ampun dan mengampuni. Amin. Maka doa kita dijawab Tuhan dan kita pasti didengar Tuhan. Apapun masalahnya. Saya dulu miskin, di atas rata-rata miskin. Saya tinggal di 150.000 bukan 150 juta, 1 tahun. Miskin. Waktu melahirkan anak saya yang pertama Irfan, saya tidurnya ngambang, tempat tidurnya ngambang. Miskin dan miskin. Saya tidak pernah ketuk saudara saya. Ya, koko saya kaya, tapi saya tidak pernah ketuk-ketuk. Saya ketuk pintu surga. Tuhan, kalau Engkau ada, Tuhan tolong saya. Saya nggak punya rumah Tuhan. Saya kontak 150.000. Saya makan nasi yang berantakan Tuhan. Saya miskin Tuhan. Saya nggak minta semangat. Mami saya udah gak ada. Mami saya udah di surga Tuhan. Saya minta sama siapa? Minta sama jemaat. Enggak, belum ada jemaat Tuhan. Dulu belum buka jemaat Tuhan. 84 baru buka. Koko Irfan kenapa lahir dulu 81? Tidur di atas gambang saudara. Menderita. Lahirkan Irfan itu 3 kali pendarahan, 3 kali masuk rumah sakit, 7 bulan setengah, 8 bulan, terakhir lahirnya 8 bulan. Tidak ada lagi darah seember. Saya pikir saya mati, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi kau masih hidup karena Tuhan mau bawa jemaat diberkati Tuhan. Jemaat diberkati Tuhan. Amin. Ini benar kenyataan. Doa harus mengampuni. Saya miskin dan miskin. Gak punya motor juga bebek. Dulu harganya mungkin 1 juta atau gope. Bapak Gembala bilang kemarin sebulan yang lalu, saya beli motor lagi buat nostalgia katanya. Enggak usah, mentanya aja. Buat dilihat-lihat katanya gitu. Saya itu miskin, tapi mami saya cukup udah ada dari anak-anaknya. Tapi saya lihat Bapak enggak lihat dari kekayaannya, enggak lihat dari ketampanannya. Saya orang yang mengasihi Tuhan. Makanya sekarang saya diberkati Tuhan. Jemaat 1.700 setiap minggu. Tepuk tangan buat Raja di atas segala Raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Saya kalau khotbah nangis ya. Karena hatinya lembut. Kemarin ada orang muslim. Nggak jualan 3 bulan. Ya, dia nggak kejar, saya yang kejar ya. Akhirnya saya kasih berkat. Buat ongkos janda punya anak 2, saya kasih 1 juta. Minggu ini, bulan ini saya sangat diberkati Tuhan, artinya menolong orang-orang yang di bawah saya. Baik itu orang muslim, baik itu orang Kristen, baik itu orang Cina. Saya menolong, saya memberkati. Saya nggak banyak, saya bukan orang kaya, tapi saya ingin jadi berkat. Kok larinya ke situ? Biar saudara tahu, saudara harus juga memberi. Kita mau Natal 3 bulan lagi. Kok larinya ke situ? Nggak tahu deh. Yang terakhir, yang ke-6, yang terakhir, menjelang terakhir, kita akan makan bebek angsa ntar ya. Mintalah perlindungan Tuhan. Matius 6 ayat 13. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Pemain musik siap. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Hidup ini peperangan rohani.
Iblis selalu berkeliling mencari orang yang dapat dihancurkan, termasuk saya dan saudara. Untuk itu dalam doa minta kuasa Roh Kudus selalu menaungi kita. Minta kuasa darah Yesus menutup bungkus hidup kita. Saya setiap pagi bangun jam 3, saya berdoa berjemaat, diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, ditutup bungkus oleh kuasa darah Yesus, dijauhkan dari orang-orang jahat, supaya jemaat diberkati Tuhan. Saya selalu bangun jam 3, jam 4, jam 2. Enggak lebih dari itu. Kalau jam 5 itu ayam sudah kokoroyo, kokoroyo. Disentuh ayam, di taman kencana ayam, kokoroyo, kokoroyo. Udah bau. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pemusik siap-siap. Well, Bapak Ivan akan penjaman kudus kesimpulan dari firman Tuhan. Mari kita belajar dan kita lakukan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Dengan kita mempraktekkan doa Bapa kami, kiranya Tuhan selalu menyertai dan melindungi dan memberkati hidup jemaat Bethlehem. Sekali Bethlehem, tetap Bethlehem. Kita bangkit berdiri.